Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Melalui Diplomasi dalam Perjanjian Roem-Royen. Delegatie ziet u hier meester Sastro Amijoyo, meester Mohammed Roem en Dr. Laimena. Aan de tafel van de Commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Mao Cochran en het Belgische lid de heer Hermans. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan yakni Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen diadakan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes. Latar belakang Perjanjian Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen dilatar belakangi oleh konflik kontak bersenjata antara Indonesia dengan Belanda yang diawali oleh serangan Belanda ke Yogyakarta yang merupakan ibu kota sementara Indonesia saat itu, pada agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Berlanjut dengan perebutan kembali Yogyakarta oleh Indonesia pada serangan umum tanggal 1 Maret 1949. Agresi militer Belanda yang kedua dan dibalas dengan serangan umum 1 Maret 1949 merugikan posisi Belanda di peta politik internasional. Banyak negara, juga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengecam aksi tersebut. Untuk menghentikan konflik tersebut, Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda agar dilakukan perundingan kembali. Maka digelarlah perundingan Roem-Royen pada tanggal 14 April tahun 1949 hingga tanggal 7 Mei 1949. Tokoh dalam perundingan Roem-Royen. Delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Roem sebagai ketua, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr. J. Laimena, Profesor Supomo, Insinyur Juanda, Mr. J. Latuharhari, Mr. A.K. Pringgodikdo, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi Belanda diwakili oleh Dr. Y. Herman van Rooyen sebagai ketua, Dr. P. Y. Koets, Dr. Gibbens, Dr. Van Hoogstraten, Dr. Keith. Sedangkan delegasi UNCI diwakili oleh Merle Cochran dari Amerika, Critchley dari Australia, Hermans dari Belgia. Hasil Perjanjian Roem-Royen. Hasil perjanjian untuk Indonesia yaitu Indonesia akan memerintahkan angkatan bersenjatanya untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sesungguhnya kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Hasil perjanjian untuk Belanda yaitu Belanda menyetujui pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta. Belanda membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik. Pemerintah Belanda menyetujui Republik Indonesia merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat. Pemerintah Belanda menyetujui konferensi meja bundar diadakan secepatnya
setelah pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dampak Perjanjian Rum-Royen bagi Indonesia. Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta sesuai isi dalam perjanjian. Gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda di sebagian besar wilayah Indonesia. Situasi di Indonesia menjadi tenang dan stabil, serta mulai memulihkan sektor publik dan lainnya. Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag, Belanda, di mana masalah antara kedua negara akhirnya selesai. Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh dari berbagai media yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Indonesia pertama kali diakui sebagai negara yang berdaulat di mata masyarakat internasional. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.